Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh peserta UMKM. Yang terhormat perwakilan dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Wilayah Lampung. Yang saya hormati Ketua Tim Task Force Onboarding UMKM Lampung. Bapak Ibu peserta Onboarding UMKM Lampung tahun 2022. Dan narasumber kita yang luar biasa, yang saya hormati, selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang telah bergabung dan tetap standby, tetap semangat pada kegiatan ini. Sekedar informasi Bapak Ibu bahwa kegiatan kita adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia tahun 2022 dengan tajuk Lagawi Fest. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya Husnatul Amalia hari ini akan memandu kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama belajar dan juga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Untuk tema hari ini kita akan membahas berkaitan dengan optimasi promosi di Google Business Pro secara organik dan iklan. Tadi di materi di sesi sebelumnya kita juga sudah membahas berkaitan dengan Google Business. Nah, kali ini nanti kita bersama Coach Abdul Mughith, kita akan membahas lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, apabila ada yang ingin dibahaskan, nanti bisa langsung bahas di kolom chat pada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu beliau, narasumber kita hari ini. Beliau adalah Abdul Mughith. Beliau tinggal di Waru, Sidoarjo, ternyata luar biasa jauh ya Bapak Ibu, walaupun kita di Lampung, kita masih bisa bertatap muka dengan beliau. Beliau merupakan digital marketing spesialis, jadi luar biasa sekali mentor kita, trainer di Google Gapura Digital, kemudian mikro mentor di Sigap UMKM Mercy Corps Indonesia. Beliau juga sebagai seorang trainer di Japri WGDP, Ma'ruf Usaid, kemudian Semanggi Digital Academic, Millennial Job Center Provinsi Jawa Timur, di trainer sebagai Amen Indonesia, kemudian beliau merupakan lulusan dari sastra Inggris Bapak Ibu. Jadi sepertinya ini korelasinya nanti bisa ditanyakan gitu ya, tentang digital marketing dan juga sastra Inggrisnya. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja karena tadi kita masih banyak yang harus dibahas dan juga tentunya Bapak Ibu ingin sekali bertanya lebih detail lagi berkaitan dengan digital. Nah, ini langsung kita sapa Pak Mughith. Selamat pagi. Pagi Mbak Kusna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Baik, ini karena juga trainer, saya panggilnya sama dengan Coach Eko lah ya. Coach Mughith mungkin ya. Silakan apa-apa. Baik, baik Coach. Ini untuk sesi kali ini, silahkan nanti Coach bisa menyampaikan berkaitan dengan digital business ya, Google Business Coach ya. Tadi kalau di sesi dengan Coach Eko, ini banyak sekali antusiasnya pertanyaan dari peserta Coach. Nanti mungkin bisa dibahas di sesi Coach Mughith ini. Waktunya kami silahkan. Saya share screen dulu ya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Baik semua kan? Ya, pagi hari ini saya nerusin sama Coach Eko. Jadi kebetulan Coach Eko juga teman saya, teman akrab saya juga. Jadi saya sudah biasa juga ya sharing-sharing dengan Coach Eko tentang digital marketing. Jadi pagi hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana optimasi promosi di Google Business Profile secara organik dan secara iklan. Jadi kalau Coach Eko tadi itu sudah menjelaskan bagaimana cara bikinnya dan juga secara langsung tadi juga sebenarnya sudah nyinggung optimasi juga sebenarnya. Tapi kita nanti akan belajar lagi gimana sih optimasi yang lebih dalam. Tapi sebagian tadi sudah disinggung sama Coach Eko sebenarnya. Ya,
kita ketahui kan saat ini itu semua semuanya sudah zamannya digital ya. Kalau ada apa-apa gitu orang nyarinya mesti di internet. Lah kalau keberadaan kita nggak ada yang di internet, nah kalau ada orang butuh terus kita nggak tampil di internet, maka lewatlah sudah peluang bisnis kita. Jadi Bapak Ibu harus ada di internet. Caranya paling mudah gimana menghadirkan bisnis kita di internet? Ya paling gampang adalah dengan menggunakan Google Business Profile. Itu yang paling gampang. Kenapa? Karena ini yang paling mudah dan gratis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bayar untuk membuat profil bisnis di Google Business Profile. Itu enaknya kalau kita pakai Google Business Profile. Nah, ini cara kalau Google menampilkan bisnis kita. Jadi kalau ada orang mencari, ini seperti ini. Itu akan nanti muncul. Yang pertama itu iklan Google, terus habis itu pencarian organik sama map atau peta. Nah, kalau kita nggak ada di peta ini kan eman-eman. Kalau ini di laptop ya, kalau di HP itu sekarang munculnya itu setelah iklan itu langsung Google Map. Ya, jadi setelah iklan itu langsung Google Map baru pencarian yang organik. Jadi tetap nilainya paling tinggi. Jadi kalau kita nggak ada di Google Map maka Bapak Ibu sekalian ya eman gitu, nggak diketahui bisnisnya ada di mana gitu. Jadi benar seperti yang dikatakan Coach Eko tadi itu, kalau kita mau usaha sekarang itu lebih mudah karena kita nggak perlu modal sewa toko. Kita bayangkan kalau sewa toko aja berapa, kalau di Surabaya, di Sidoarjo, ya benar kata Coach Eko tadi tempatnya agak jelempit dikit gitu aja, pinggiran kota, itu per tahun sudah 20 sampai 50 jutaan. Padahal kalau kita pakai Google Businessku atau Google Business Profile sekarang namanya, itu gratis. Semuanya sudah disediakan oleh Google. Nah, seperti ini listing bisnis Anda di Google Profile untuk menarik konsumen dekat dengan Anda. Jadi harus ada informasi yang aktual, interaksi online dengan pelanggan, terus optimasi bisnisnya seperti ini. Jadi seperti ini ada orang nyari ke kafe di Bandung, ternyata yang muncul ada Pavlak Cafe Laki ini. Nah, ini Jalan Ambon ini seperti ini. Nah, enaknya lagi Google Business Profile itu bisa diakses di semua perangkat, baik itu mobile seperti handphone maupun tablet, ataupun juga bisa diakses di laptop. Dan semuanya nanti bentuknya menyesuaikan, jadi nggak monoton seperti itu. Jadi kalau di handphone nanti bentuknya yang memanjang seperti handphone seperti itu, kalau di laptop nanti bentuknya melebar. Jadi enaknya sudah sesuai dengan yang paling tren sekarang yaitu mobile friendly. Nah, seperti ini contoh kalau kita bisnis nyari nasi kotak di Surabaya, ternyata yang paling muncul pertama adalah nasi kotak Surabaya Bu Mimin ya. Ini kebetulan mungkin yang paling dekat dengan daerah saya. Dari daerah saya itu Sidoarjo tapi perbatasan dengan Surabaya. Jadi yang muncul akhirnya ini nasi kotak Surabaya ini yang di Tenggelis Utara. Tenggelis Utara itu sebelahnya Warusi Siang. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita mau supaya bisnis kita itu cepat munculnya, maka bisa kita tiru ini. Profilnya harus dilengkapi seperti alamat, pelayanannya, jam buka tutupnya, ini ada semua nomor telepon. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau punya Google Business Profile, jangan hanya sekali buat habis itu langsung ditinggal, eman sekali gitu. Kalau langsung ditinggal itu kan eman-eman gitu. Jadi nggak ada aktivitas sama sekali. Maka lama-lama akan turun. Ratingnya turun, terus akhirnya lama-lama nggak bisa tampil, bisa-bisa di-ban nanti. Seperti ini kita cari toko peralatan kafe, ini yang muncul kalau di Surabaya, ini Cafe Gelas HR Muhammad, ini yang paling pertama ini. Nah, kita bisa lihat, yang review sudah 1,4, nah, ini 1.400 orang yang sudah review, banyak sekali kan. Jadi kalau Bapak Ibu punya bisnis, nanti teman-temannya, benar kata Coach Eko tadi, suruh nge-review. Nah, nanti cara nge-reviewnya seperti apa, nanti kita jelaskan. Gimana sih optimasinya akun Google Business Profile itu? Nah, apa saja yang harus dioptimasi? Jadi yang harus dioptimasi itu yang pertama adalah profil bisnisnya. Profil bisnisnya seperti apa? Terus fotonya. Nah, fotonya itu dioptimasi juga. Produk atau layanan itu dioptimasi. Terus postingan, ulasan pelanggan kategori, terus ada lagi yaitu chat. Chat ini bisa diaktifkan, bisa enggak. Tapi saran saya, supaya kita dianggap sebagai
toko yang aktif, maka chat itu harus kita aktifkan. Caranya gimana ya? Tadi kan sudah diajari buka kan sama Coach Eko, bikinnya seperti apa. Kalau yang sudah punya tinggal kita buka aja. Kalau dulu memang ada aplikasi namanya Google Businessku atau Google My Business, tapi mulai beberapa bulan yang lalu itu sudah mulai dialihkan ke Google Map. Jadi semuanya itu melalui Google Map. Jadi Bapak Ibu nanti jangan kaget ketika nanti Google Businessku yang aplikasi itu sudah hilang dari Play Store. Jadi langsung masuk ke mapnya. Di map nanti Bapak Ibu tinggal buka map, klik foto profil yang di kanan itu, yang seperti ini, yang di kanan ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini nanti silakan diklik yang profil bisnisnya yang ini, profil bisnis. Profil bisnis ini yang diklik. Kalau sudah diklik nanti, nah ini seperti ini. Nah, kemudian baru kita edit. Nanti akan muncul seperti ini, informasi bisnis, jam buka, layanan, foto, logo, sampo, dan lain-lain. Kita tinggal klik aja informasi bisnisnya, diklik. Nanti akan muncul seperti ini, atau diklik di edit profil ini, nanti munculnya seperti ini. Setelah itu, baru kita lengkapi profil bisnisnya. Jangan lupa, satu, nama yang mencerminkan nama bisnis Anda. Seperti Coach Eko katakan tadi, harus sesuai kata kunci yang dicari orang. Kata kunci atau keyword. Kata kuncinya apa? Jadi contoh nih Bapak Ibu, kalau umpama jualannya itu bakso, berarti ya pakai kata kuncinya apa ya? Jual bakso, tahu bakso, siomay goreng, terus nama bisnisnya apa? Ya, jadi kalau bisa seperti itu. Terus ada yang jualan tadi apa tadi? Camilan-camilan itu ya bisa pakai nama toko camilan apa gitu, atau disebutkan aja juga keripik sale pisang dan kue kering, nama bisnisnya apa. Jadi yang di depan itu optimasi namanya adalah sesuai kata kunci yang dibidik. Ini di sini saya contohkan, ini kata kuncinya adalah ini ada nama ayam bakar kulina lah, ini ayam bakar. Jadi kita memang jualannya ini ayam bakar. Berarti kata kuncinya adalah ayam bakar kulina, ini nama kulinanya, Wonocolo ini nama daerahnya. Jadi ayam bakar kulina. Kategori bisnis jangan lupa diisi, restoran masakan ayam. Tapi nanti bisa diisi lagi, ditambahi lagi kategori bisnisnya. Terus seperti yang Coach Eko katakan tadi juga, di deskripsi jangan lupa ada kata kunci yang kita bidik yang harus dimasukkan. Jadi contohnya ini, ayam bakar kulina Wonocolo adalah restoran serba ayam. Menu tradisional ayam kampung bakar, di sini masuk ayam bakar, masuk ayam kampung goreng, ayam goreng, bebek goreng. Nah ini. Jadi ini adalah kata kunci yang dibidik karena jualannya ini. Jadi ini harus dimasukkan di deskripsi. Baru nanti keterangannya diolah secara higienis, halal, menyediakan dine-in maupun take away seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di deskripsi itu harus lengkap, jelas informasinya, orang ketika baca tahu langsung, oh jualannya ini loh, oh ternyata mereka jualan produk ini, mengerjakannya seperti ini. Jadi deskripsinya diusahakan sedetail mungkin. Terus apalagi yang harus dilengkapi ya, alamat jelas harus lengkap. Jadi kalau bisa nomor rumah atau nomor usahanya itu harus ada, umpamanya jalan Maijen Sungkono nomor 90 atau jalan Mas Mansur nomor 6 seperti itu. Jangan ditulis jalan Maijen Sungkono gitu aja. Kalau jalan Maijen Sungkono aja pasti orang kebingungan. Apalagi kalau jalannya cukup panjang, nomornya sampai ratusan, wah itu pasti nggak akan ketemu gitu. Lebih enak lagi kalau ada RT RW juga dicantumkan. Kenapa? Biasanya kalau di daerah itu kadang memang nomor nggak ada, tapi ada RT RW pasti akan ketemu. Jadi jangan sampai menyusahkan customer yang mau datang ke tempat usahanya Bapak Ibu. Terus map, nah ini map misalkan tepat dengan lokasi bisnis. Kalau mapnya nggak sesuai dengan lokasi bisnisnya atau terlalu selisihnya terlalu jauh, ya pasti orang yang datang pasti nyasar. Jam buka dan jam tutup ini juga harus diperjelas. Jadi kalau bukanya memang 24 jam, ya buka 24 jam nggak apa-apa. Tapi kalau ada jam bukanya katakanlah
karyawannya adanya cuma jam 8 sampai jam 5 sore, ya jam 8 sampai jam 5 sore. Terus nomor telepon jangan lupa diisi, area layanan. Kalau bisa itu sampai tingkat desa atau kecamatan. Terutama ini untuk yang area layanannya lokal, seperti restoran, warung, seperti itu kan biasanya kan lokal. Jadi pengirimannya nanti bisa ditulis melayani desa apa, kecamatan apa, desa apa, kecamatan apa. Jadi lebih spesifik. Terus jangan lupa nanti label atau tag-nya juga diisi. Nah, seperti ini. Jadi tentang bisnisnya nanti diisi namanya, kategorinya, terus deskripsi. Informasi kontaknya jangan lupa diisi nomor teleponnya. Websitenya kalau ada diisi, kalau nggak ada nggak usah diisi. Nah, link menu ini bisa juga ditambahkan. Kalau punya website ada menunya atau punya GoFood atau GrabFood atau yang lainnya bisa juga ditambahkan linknya di sini. Nah, ini lokasi bisnis juga harus clear, ini seperti ini. Areanya, terus jam buka, jam tutup, jangan lupa. Lah ini. Terus jangan lupa seperti ini, yang apa keterangan yang lainnya. Bisa bawa pulang, terus bisa drive thru, happy hour atau lainnya ini juga bisa diatur juga nanti di profil Google Businessku. Terus yang berikutnya adalah lah ini, optimasi apa? Optimasi foto. Optimasi foto ini seperti sama Coach Eko tadi bilang, sebelum di-upload sebaiknya di-rename dulu. Kenapa? Karena kalau nggak di-rename pasti nggak akan muncul di pencarian, terutama di Google Foto. Kenapa? Kalau Google Foto itu yang dibaca itu adalah filenya. Kalau kita filenya dari HP, maka yang muncul ya hanya cuma IMG 4005 2002 seperti itu. Jadi ini harus dioptimasi nama filenya. Nah, terus ada lagi yaitu ini, postingan. Bapak Ibu harus rajin posting. Posting yang bisa diposting apa? Info terbaru, artikel buat promo, tambahkan acara, tambahkan info terbaru. Jadi seperti ini nanti diklik di Google Business-nya, di Google Business profilnya. Nah, ini kan ada info terbaru. Nah, kalau info terbaru diklik, nanti Anda akan penawaran, terus tambahkan promo, ada juga tambahkan info terbaru. Jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini, panelnya seperti ini. Jadi ini, kalau tambahkan penawaran, nanti bisa judul penawarannya apa, terus tanggal mulainya kapan. Jadi Bapak Ibu bikin aja setiap minggu sekali atau setiap bulan sekali itu katakanlah diskon gitu di 20% untuk pembelian apa. Jadi nanti tiap 2 minggu kita update lagi, 2 minggu update lagi gitu. Atau seminggu sekali juga nggak apa-apa. Terus bikin acara. Acara ini nggak harus kita selalu bikin acara apa ya, acara apa kayak promo gitu nggak masalah dimasukkan di acara juga. Ini nanti orang akan lebih cepat muncul di Google Business. Kalau ada orang di seputar itu mesti akan tahu ada acara ini, ada diskon ternyata gitu. Jadi jangan lupa tanggal mulainya kapan, tanggal berakhirnya kapan. Kemudian kita harus posting ini, menginformasikan apa gitu. Ada produk baru ditulis, apa ditulis gitu. Jadi ini gambarnya jangan lupa dikirim dulu, kemudian tulis postingannya. Kemudian setelah itu, kalau yang di postingan itu kita bisa ngasih tombol, istilahnya tombol ya, ada reservasi, ada pesan online, ada beli, ada daftar, ada telepon. Kalau pelajari lebih lanjut ini biasanya diarahkan ke website nanti biasanya. Jadi orang bisa langsung klik beli di situ juga. Nanti bisa dikasih link ke website kita, atau kalau yang sudah punya dagangannya di ojek online seperti di GoFood atau di GrabFood atau di ShopeeFood, itu bisa dikasih link. Belinya itu ngeliknya ke sana langsung. Jadi seperti itu. Jadi enak kalau sudah pakai ini, bisa kita manfaatkan. Jadi walaupun ini fiturnya gratisan, tapi benar-benar sangat powerful sekali. Berikutnya adalah ulasan pelanggan. Ulasan pelanggan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Dengan ulasan pelanggan itu orang akan tahu, oh ternyata ini produknya enak, oh ternyata ini nggak enak gitu kan. Orang akan tahu. Kalau orangnya produknya bagus,
enak, pelayannya ramah, itu biasanya orang pasti akan ngasih bintangnya juga bagus. Jadi seperti ini ada orang review lah ini. Ayam bakar cukup dengan 15K, rasanya istimewa, bumbunya meresap ke dalam, dagingnya yang lembut. Nah, terus kalau ada orang review, Bapak Ibu harus segera menjawab. Terima kasih Kak sudah menikmati ayam bakar kuliner di Tugu Kedekatannya kembali. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa nanti orang review itu diarahkan. Diarahkan seperti apa? Seperti ini ayam bakar. Nah, ini kan karena yang keyword yang dibidik adalah ayam bakar, maka nge-reviewnya pakai di awal sendiri pakai ayam bakar. Kalau seumpama bisnisnya adalah toko roti, nah, kata kuncinya apa? Roti apa gitu, namanya roti gembong. Roti gembongnya enak, topping kejunya enak, seperti itu. Jadi kata kunci itu dimasukkan ke dalam review itu. Jadi pelanggan kalau bisa dimintai tolong review, minta tolong kata kuncinya itu dimasukkan juga. Ketika kita menjawab juga kata kuncinya dimasukkan juga. Seperti ini ayam bakarnya tetap masuk di balasan kepada reviewnya itu tadi. Terus kalau ada orang review jelek gimana? Kalau ada orang review jelek, Bapak Ibu wajib tetap menjawab. Ya, nggak apa-apa kalau memang itu kesalahan kita, maka jawab aja, mohon maaf Bapak Ibu atas pelayanan yang kurang. Jadi seperti itu. Kalau apa itu hanya ngasih nge-review saja, ngasih bintang aja, rating aja, tapi tanpa ada kata-kata, tanpa ada reviewnya, ditanyakan. Jadi bisa tanya, Bapak, Ibu, mohon maaf, apa yang kurang? Gitu. Jadi orang akan ketika baca, oh ternyata itu kita itu nggak sekedar apa itu nggak balas gitu loh. Berarti kan kalau ada orang review bisa jadi itu adalah pesaing kita yang review jelek. Tapi kalau kita jawab itu biasanya oh berarti memang ini nggak beres ini yang ngasih review. Jadi orang akan baca kok itu. Review jujur atau review yang pesaing kita yang mau menjatuhkan kita itu kelihatan kok dari cara dia nge-review. Kalau reviewnya jujur pasti dia ngomong oh ini yang kurang ini. Nah, nanti kita tinggal kita kasih layanan Pak monggo kalau mau datang kembali. Kalau ada yang kurang nanti kita bisa kasih hadiah atau apa gitu orangnya supaya datang kembali, nanti orangnya suruh ngedit lagi. Ya, jadi tipsnya adalah ketika ada orang review jelek dibales, kalau bisa orangnya suruh datang lagi. Habis itu nggak tahu gimana caranya kita kasih pelayanan seperti apa atau kasih kompensasi apa, terus minta tolong reviewnya suruh merubah ke yang bagus. Dirubah Bapak Ibu ya, tapi yang merubah adalah orang yang ngasih review. Kalau yang kita sebagai owner nggak bisa merubah review. Tapi kalau review itu fake review, Bapak Ibu bisa melaporkan ke Google. Jadi nanti review itu bisa dihapus oleh Google. Jadi kita bisa ngomong seperti itu. Terkait dengan ulasan pelanggan, kalau Eko tadi bilang minta tolong ke teman-temannya, ya boleh. Cuma ada cumanya, jangan terlalu frontal. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya nih setiap hari rata-rata orang ngasih review itu 20 orang atau 10 orang gitu ya. Jangan tiba-tiba di satu hari kemudian ada orang yang review 500 orang. Dan posisi orangnya itu tidak berada di tempat Bapak Ibu. Nanti kalau seperti itu Bapak Ibu nanti bisa hilang Google bisnis profilnya, jadi kena ban. Jadi kalau nge-review yang non orangnya nggak ada di situ, itu boleh, cuma jangan terlalu banyak dalam sehari itu. Jadi mungkin dibagi, oh besok minta tolong yang ini 10 orang review, lusa 10 orang lagi, lusanya lagi 10 orang lagi. Jadi jangan langsung frontal, di-share di grup, langsung ternyata hari itu satu grup isinya 256 orang, nge-review semua ya, di grup WA kan 256 ya kalau di grup rata-rata kan. Nah, ternyata hari itu nge-review semua. Wah, itu bisa-bisa nanti dibaca sama Google itu sebagai fake review. Kalau dibaca sebagai fake review, akunnya ditangguhkan.
Jadi itu harus hati-hati. Kecuali kalau memang tokonya itu mulai dari awal review sedikit, banyak, terus setiap hari ada sampai ribuan orang yang review, nggak apa-apa, dalam sehari ribuan. Tapi itu proses, jadi nggak mungkin Bapak Ibu punya usaha, baru buka, jebret, kemudian yang review langsung 1.000 orang, itu nggak mungkin. Ya, kecuali kalau memang Bapak Ibu mengundang ke sana dan yang di sana itu langsung review, itu boleh. Karena posisinya berada di tokonya Bapak Ibu semua. Tapi kalau pas di luar toko, jangan. Jadi nanti bisa kena ban. Jadi reviewnya kalau yang orang yang nggak datang, digilir saja. Tiap hari berapa, tiap berapa orang. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian silakan masukkan kategori tambahan. Pilih kategori sesuai dengan usaha Anda. Jadi kategori itu bisa banyak. Nanti tinggal ketik aja di map-nya tadi, di Google Maps-nya tadi itu kategorinya apa gitu seperti itu. Itu lebih kalau nggak sesuai nanti nggak bisa masuk. Jadi yang sesuai aja nanti pilihannya seperti itu. Nah, kemudian aktifkan chat, berkomunikasi dengan pelanggan, pelanggan bisa pesan lewat chat tadi seperti itu, Bapak Ibu. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan boleh nanti saya jawab. Ntar saya sambil baca-baca. Apa perbedaan profil bisnis sama Google Play, Google Play, profil bisnis? Ya, sebenarnya itu istilah Google listing itu ya Google dulu namanya Google Bisnisku. Jadi listing itu kan kayak kalau kita lihat itu kalau dulu ada namanya buku kuning ya kalau di telepon itu kan namanya listingan ya, buku listing. Nah, kalau listingnya di internet itu pakai namanya Google Business Profile sekarang. Dulu namanya Google Businessku. Jadi halaman bisnis Google Plus, kalau halaman bisnis Google Plus sekarang sudah nggak ada, sudah dihapus sama Google. Jadi dulu memang ada namanya Google Plus, tapi sekarang sudah dihapus sama Google. Jadi semuanya sekarang diarahkan ke Google Business Profile atau profil bisnis Google. Jadi sekarang itu, jadi semuanya sama, hanya beda istilah saja. Ada lagi pertanyaan. Oke, jadi itu ya, jadi sama, hampir sama. Monggo kalau Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan tentang Google Business Profile, bisa di chat, nanti kita bahas bersama-sama. Masih kesulitan Pak menambahkan Google Map-nya melalui HP. Di Google Map Bapak Ibu tinggal download saja sih sebenarnya. Tinggal download saja di map, nanti kita tinggal itu. Setelah isi data dan verifikasi Google, apakah nanti bisa dirubah profilnya? Bisa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ganti nama juga bisa. Jadi Bapak Ibu boleh ganti yang ngedit-ngedit itu profilnya bisa dirubah. Mau merubah alamat, mindahkan rumah juga boleh. Jadi seumpama nih kita ngontrak tokonya hari ini di Jalan Mejen Sungkono, kemudian kita pindah ke DI Panjaitan, itu boleh dirubah. Cuma memang ada batasannya. Kalau tidak salah itu sekitar maksimal 6 bulan itu cuma 1 kali merubah kalau yang alamat ya, maksimal 1 kali. Seingat saya 6 bulan itu boleh merubah alamat 1 kali. Kalau pindah terus, pindahnya juga tidak bisa luar kota. Jadi kalau pindahnya itu masih dalam kota itu masih diperbolehkan sama Google. Tapi kalau umpamanya pertama tokonya di Bandar Lampung, habis itu tokonya pindah ke Metro, itu nggak bisa. Jadi mending bikin Google Business Profile baru di Metro ya. Jadi jangan yang di Bandar Lampung dipindah ke Metro. Karena itu terlalu jauh. Jadi menurut Google itu tidak memungkinkan. Jadi mending bikin baru kalau untuk pindah yang terlalu jauh seperti itu. Tapi kalau masih sama-sama di Bandar Lampung atau sama-sama di Metro boleh. Masih kesulitan menemukan Google Map-nya melalui HP. Jadi gini Bapak Ibu, di saya ada sebentar. Kalau di map
Di map itu ada, saya ada materi yang lainnya. Bentar. Ya, jadi Bapak Ibu saya share screen lagi untuk membahas pertanyaan yang barusan, menambahkan yang dari map, dari HP. Jadi kalau dari HP, itu posisi di map ya, itu di map itu dibuka, nanti di pojok kanan itu diklik ya, nanti akan muncul seperti ini. Bentar, mapnya ya, ini map, ini gambar map ya yang di HP, yang ada tulisan yang pojok, ada lingkaran itu kan biasanya nama, itu diklik. Diklik nanti terus akan keluar seperti ini. Nah, di sini nanti kita tinggal klik tambahkan bisnis Anda ini, tambahkan bisnis Anda ini. Ketika diklik terus ada muncul seperti ini, klik tambahkan bisnis Anda. Nah, kemudian baru kita membuat langkah profil bisnis sama seperti yang dijelaskan sama Pak Eko tadi. Jadi itu caranya kalau kita membuat bisnis langsung dari map, jadi bukan dari aplikasi. Kalau dari laptop, kita juga bisa bikin itu sama. Jadi dari map nanti masuk ke akun kita, kemudian jadi saya coba saya buka map. Coba saya share untuk kalau langsung dari map. Ya, jadi dari map sini itu tinggal diklik aja seperti ini. Ini kan nanti sudah muncul akun kita kan. Kalau sudah muncul seperti ini, nanti di sini tinggal kita klik yang di pojok kiri ini. Nah, ini kalau kita mau nambahkan, tinggal kita add your business ini, tambahkan bisnis Anda. Tinggal klik, tambahkan, kalau yang bahasa Indonesia, tambahkan bisnis Anda, kalau yang bahasa Inggris, add your business. Tinggal klik aja, add your business. Ini yang dari map. Jadi dari map ini bisa langsung, dari mapnya langsung, atau bisa dari aplikasi Google. Ini tinggal kita bikin seperti ini. Nah, ini nanti seperti yang sudah jelaskan Pak Eko tadi. Saya kira sudah jelas Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan kembali. Nih, jadi seperti ini. Ini sudah tinggal ngisi seperti yang dijelaskan sama Pak Eko tadi itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Gimana caranya mengubah nama outlet di Google Map? Karena waktu ganti nama dan waktu itu sudah pernah diedit, cuma namanya masih belum atau tidak diganti. Jadi gini, merubah nama itu biasanya itu Bapak Ibu harus
sekalian ada fotonya. Jadi seumpama dulu namanya bakso setan gitu ya. Terus sekarang mau diganti bakso pedas gitu. Maka Bapak Ibu harus memfoto itu pas mau verifikasi untuk ngedit namanya itu. Jadi disertakan fotonya. Jadi Google nanti akan baca, oh ternyata beneran ini sudah diganti namanya. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu masih kesulitan untuk ngerubah itu, biasanya ada mungkin teman-teman yang local guide. Jadi gini, memang nggak semua orang bisa ngerubah nama. Biasanya teman-teman yang local guide, ada namanya local guide, itu yang level 8 ke atas, itu bisa minta tolong teman-teman itu untuk merubah nama itu. Nah, nanti ketika dia merubah, nanti Bapak Ibu akan dapat notifikasi namanya dirubah, apakah menyetujui atau tidak. Kalau disetujui, jenengan klik, Bapak Ibu menerima, disetujui, maka otomatis nama itu akan ganti. Pertanyaan berikutnya, kalau untuk Google Business, aplikasi apa yang harus kita download selain Google Business? Tips trik agar toko Google Business masuk urutan 10 besar di pencarian. Bahan apa saja yang perlu disiapkan bagi pemula yang akan membuat pertama kali Google Business? Oke, Google Business apalah saja aplikasi yang harus kita download selain Google Business? Ya, aplikasi Google Business ya sebenarnya nggak ada aplikasi lainnya sih. Google Map kalau sekarang. Jadi kalau habis ini dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan itu aplikasi Google Business itu sudah dihapus. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin aplikasi Google Business cukup lewat Google Search atau lewat Google Map. Terus tips triknya supaya Google Business masuk di urutan 10 besar ya sudah dijelaskan tadi, apa optimasi. Jadi optimasinya apa aja? Ya profilnya dilengkapi, fotonya juga ditambahi. Jadi foto itu sebisa mungkin Bapak Ibu ngasih foto yang banyak. Setiap hari kalau bisa upload foto, setiap hari upload foto. Jadi terus sebelum diupload fotonya di-rename dulu. Itu yang paling bagus, harus di-rename ya. Kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Bikin event, bikin promo dan lain sebagainya itu kalau bisa setiap minggu bikin ada event atau ada promo. Bahan apa saja yang perlu disiapkan bagi pemula? Sebenarnya nggak ada bahan apa-apa sih. Yang harus disiapkan adalah cuma foto yang banyak. Foto yang banyak. Jadi foto, siapkan foto setiap hari, foto apa, kerjain apa, foto, kerjain apa, foto. Itu yang banyak. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ngupload itu nggak kehabisan materi. Kalau alamatnya nggak pas sama titik mapnya bagaimana Pak? Kadang melenceng jauh. Ya, tipsnya adalah dibetulkan Bu, maps-nya. Jadi memang Google itu kadang-kadang bacanya itu maps-nya itu agak melenceng, tapi bisa dibetulkan. Jadi nanti diedit di profilnya tadi itu, yang untuk alamat itu map-nya dibetulkan. Jadi nanti diperbesar, pastikan alamatnya di situ. Jadi sebelum Bapak Ibu itu nanti bisa di-share di WA dulu, yang send location itu, Sherlock itu nanti dilihat sebelah kanan kirinya itu yang mana kalau di Sherlock itulah. Nanti kalau pas ngedit itu disesuaikan dengan yang Sherlock pas di WA tadi itu. Itu tipsnya seperti itu. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, supaya kita secara organik maka harus sering rajin-rajin posting dan upload foto supaya tampil di halaman utamanya Google. Terus gimana cara lainnya yang instan? Kalau cara organik itu kan biasanya butuh waktu ya, minimal ya sebulan 2 bulan lah biasanya baru tampil di halaman 1 nanti. Tapi kalau mau instan bisa, apakah bisa? Bisa. Hari ini sudah di-approve, hari ini kita ngiklan, maka hari itu juga kita tampil di pencarian Google. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan iklan. Iklannya seperti apa? Nah, seperti ini. Kita belajar. Kenapa kok harus iklan sih? Mengapa UKM perlu menggunakan Google Ads?
Ada yang sudah tahu apa Google Ads itu? Google Ads itu bisa membantu UKM menjual produk dengan jangkauan pengunjung yang luas, jangkauannya luas. Jadi biasanya kalau Google Ads itu memang pakai website, tapi pada siang hari ini kita belajarnya yang simple aja, ngiklankan Google Map kita di Google Ads. Dulu namanya Google AdWords, sekarang namanya ganti menjadi Google Ads. Google Ads adalah platform yang disediakan oleh Google untuk memungkinkan Anda pasang iklan tentang produk, barang, atau jasa Anda di internet. Jadi kalau jenengan cari benda di Google Search, atau pakai Google cari sali pisang terenak, itu nanti kan akan muncul pencariannya. Pencariannya nanti akan muncul. Seperti ini pencariannya munculnya. Nah, ini contoh gambar iklannya seperti ini. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi optimasinya itu bisa lewat manual atau bisa juga lewat iklan. Enaknya kalau iklan itu hari ini kita bikin Google Ads, hari ini juga iklan kita jalan. Itu lebih enak, jadi lebih mudah. Cuma memang ada harga yang harus dibayar. Tapi nggak terlalu mahal kok sebenarnya. Kalau kita apa itu? Nah, ini keuntungannya kalau kita pakai Google Ads adalah jangkauannya lebih luas. Kenapa? Kalau di Google Organik itu yang Google Map itu kan hanya orang-orang daerah sekitar aja yang tahu. Tapi kalau kita pakai iklan itu bisa sampai seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kemudian targetnya lebih spesifik. Biayanya juga murah karena biaya di Google Ads itu yang dibayar adalah hanya yang diklik. Kalau orang nggak mengklik itu kita nggak kena cas. Ya, yang bayar itu adalah yang diklik. Iklannya nanti munculnya di mana kalau kita ngiklan di Google? Pertama di Google Search, kemudian di gambar atau banner, kemudian di mobile app, atau di video, di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngiklan, iklannya munculnya di sini. Ini contohnya, lah ini di Google Search. Kalau ada contoh orang cari jam digital masjid, nah ini ada iklan ini. Ada daftar, ada katalog ini iklan ini. Semuanya iklan. Ini juga iklan. Kemudian Bapak Ibu kalau lihat berita di Detik, di Kompas dan lain-lain itu kan ada iklan-iklan itulah. Itu juga iklan di Google Ads itu iklannya di Google juga. Ya, jadi itu. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngiklan itu lebih cepat dan jangkauannya lebih luas. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah namanya CPC, cost per click. Jadi kalau ada orang klik maka saldonya baru terpotong. Biaya mahal tidaknya tergantung kata kunci dan persaingan yang ada. Jadi tiap produk itu pasti harganya beda-beda. Seperti properti itu pasti kliknya lebih mahal daripada orang yang jualan oleh-oleh, keripik pisang, sali pisang dan sebagainya itu lebih murah. Kalau properti pasti kliknya mahal. Atau jasa itu biasanya kliknya mahal. Berapa sih per kliknya? Kira-kira tidak pasti, jadi tergantung kata kunci yang dibidik. Ada yang cuma Rp200, Rp300, Rp1.000, tapi ada juga yang sampai satu kali klik itu Rp25.000 sampai Rp50.000. Jadi tergantung produknya. Tapi worth it. Cara ngiklannya seperti apa? Ya. Jadi kita dengan Google Search tadi itu kita klik, nanti terus di kanan atas itu kan ada yang titik-titik itu, kita klik aja yang Google profil bisnis, atau bisa kita ketik langsung bisnis.google.com. Nanti akan muncul seperti ini.
sudah muncul yang pengelola profil bisnis, nanti kita tinggal klik yang buat iklan, yang di tengah ini buat iklan, diklik. Kalau sudah klik, nah nanti tinggal klik mulai. Nah, kemudian kita tinjau info bisnis kita. Jadi balik lagi ke info bisnis kita, diklik kan muncul seperti ini. Ini yang balik lagi, nama bisnisnya apa? Nah, kita training internet marketing Surabaya, layanan pemasaran internet, deskripsinya apa, keunikannya apa. Nah ini kita isi, kita lengkapi. Jadi kategori ini nanti kita harus isi, nggak boleh cuma satu seperti ini. Jadi harus minimal ada 3. Deskripsi bisnisnya juga harus dilengkapi. Kalau sudah ini dilengkapi, nanti klik berikutnya. Contoh kategori bisnis lah seperti ini. Kategori tambahannya ada perancang situs web, biro iklan, layanan telemarketing, bisnis development service, dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah klik, nanti klik terapkan. Nah, kemudian deskripsi bisnisnya sama seperti yang tadi. Deskripsi bisnisnya apa, dibuat lengkap, ada kata kunci, urusan IT, pembuatan website, aplikasi, agensi periklanan internet, sosial media manajemen, dan lain sebagainya. Ini contoh aja ya. Jadi kalau yang jualannya warung bakso, ya kami adalah warung bakso dengan menyediakan topping pilihan yang sangat banyak. Tersedia bakso, tahu bakso, gorengan, dan lain sebagainya. Isi juga mungkin ada pentol mercon, pentol sayur, dan lain sebagainya. Itu ditulis di deskripsi bisnisnya. Kemudian harus ditambahkan layanannya. Nah, layanan ini itu bisa bikin sendiri sesuai kata kunci yang dibidik. Jadi seumpama jualannya cemilan, cemilannya apa? Contoh jual sale pisang, keripik pisang, terus apa lagi? Yang jualan yang catering, nasi kotak, nasi box, seperti itu. Jadi sesuai dengan kata kunci yang dibidik. Kata kuncinya ini ya, kalau ini jasa website, Google Ads, dan lain sebagainya. Kalau sudah klik simpan. Kemudian, nah ini direview lagi, alamatnya sudah benar, nomor teleponnya sudah benar, area lainnya sudah benar, foto ini biasanya sudah ngikutin itu, kalau mau ditambah fotonya juga boleh. Kalau sudah, diklik lagi. Kemudian setelah itu diperhatiin seperti ini, fotonya nanti ada kata-katanya itu, tinggal klik berikutnya. Nomor teleponnya diisi, yang untuk pelanggan maupun yang untuk dari Google. Nah, kemudian diklik next, itu nanti ada anggaran kira-kira berapa sih yang dibutuhkan ketika kita ngiklan. Nah, seperti ini. Anggarannya, ini suggest-nya Google, itu per harinya 14.835. Ini suggest-nya dari Google. Suggest-nya Google. Kalau dengan uang 14 ini, 1 bulannya berarti kita sekitar habisnya 450.000. Kunjungan 1 bulannya estimasinya 347 orang sampai 690 orang. Semakin besar, maka estimasi kunjungan orangnya semakin tinggi. Kalau sudah, tinggal diklik berikutnya. Nah, seperti ini. Biasanya kalau kita baru ngiklan, itu kita dapat bonus. Ini kita dapat bonus 450.000 kalau sudah belanja 215.000. Jadi kita dapat lumayan saldo 450.000. Kemudian kita isi jenisnya akunnya apa. Ini ada pilihannya perorangan atau bisnis. Pilih yang perorangan. Kemudian informasi pajaknya boleh diisi pakai NPWP maupun boleh pakai NIK. Kemudian nama dan alamat diisi sesuai alamat bisnisnya Bapak Ibu, kemudian klik kirim. Nah, khusus untuk pembayaran Bapak Ibu, jadi enaknya sekarang itu adalah kalau pembayarannya sekarang itu bisa pakai pembayaran manual, walaupun Bapak Ibu nggak punya rekening, asal punya GoPay, itu bisa. Jadi kalau dulu, itu kita harus transfer ke Citibank, kalau pembayaran manual.
Kecuali kalau pakai kartu kredit itu bisa langsung debit, atau pakai debit bisa langsung debit. Kalau nggak punya, nggak bisa dulu. Tapi sejak beberapa, ya setahun yang lalu, 2021, itu sudah bisa pakai pembayaran manual pakai GoPay. Nanti Bapak Ibu tinggal klik pembayaran manual, nanti tinggal klik yang tambahkan GoPay ini. Klik tambahkan GoPay, kemudian tinggal next, kirim, nah seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, tambahkan GoPay, Anda akan diarahkan ke GoPay untuk verifikasi akun, lanjutkan, nanti diklik lanjutkan, nanti akan muncul QR code seperti ini. Nah, QR code ini, Bapak Ibu nanti tinggal klik saja, klik, di-scan pakai aplikasi Gojeknya. Nanti kalau sudah di-scan, nah, nanti di HP-nya muncul seperti ini, hubungkan GoPay ke Google. Nah ini, kalau sudah klik lanjut, ini nggak motong saldo. Kalau proses ini nggak motong saldo, masih nggak motong saldo. Kalau sudah, ini tinggal masukin PIN-nya yang di GoPay. Nah, kalau sudah, atau pakai yang sudah diaktifkan yang pakai fingerprint-nya, di sidik jarinya, bisa dipakai PIN atau pakai yang sidik jari. Kalau sudah, berarti sudah muncul seperti ini. Nah, ini. Kalau seperti ini sudah sukses. Metode pembayarannya GoPay, nomor teleponnya sekian ini, GoPay, akun GoPay-nya sekian ini. Kalau sudah seperti ini, hampir selesai pembayaran ini sudah selesai. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu kalau mau nambahkan, nah ini seperti ini tadi. Kalau mau bayar atau mau ngisi untuk iklan, klik tambahkan dana ini. Kalau mau iklan, klik tambahkan dana, kemudian diklik. Nah, klik lakukan pembayarannya ini diklik, kemudian klik yang GoPay. Terus silakan masukkan nomor rekening nominal yang mau ditransfer. Minimal ini 100.000 supaya bisa iklannya jalan. Kalau sudah, klik lakukan pembayaran. Nah, ini tinggal klik, kalau sudah selesai, klik konfirmasi, selesai. Jadi seperti itu kalau kita mau ngiklan. Oke, Bapak Ibu, untuk yang iklannya seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu semuanya. Oke, Coach. Dari chat room ini ada pertanyaan, Coach. Mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan, Coach Mugit ya? Iya. Oke, ini dari Bu Mairina Agung. Tanya, kalau kita ikut event, Coach, seperti bazar, pameran, nah foto-foto itu kan bisa kita posting juga ya, Coach ya. Nah, pertanyaannya sama nggak sih, Coach, untuk Google Business ini, kayak story di media sosial, Coach? Sebenarnya fungsinya hampir sama dengan Kak Story di IG ataupun di TikTok. Jadi boleh foto-foto yang ketika kita ikut pameran itu boleh diupload juga. Boleh diupload di Google Business Profile kita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, foto-foto itu bisa diupload. Jadi makanya kita harus punya stok foto yang banyak supaya kita nggak kehabisan untuk ngupload. Jadi usahakan setiap hari itu ada aja yang diupload. Jadi yang diupload apa saja ya, sama seperti yang Coach Eko tadi bilang, ada tim, ada interior toko, ada eksterior, bahkan kalau bisa itu dari jalan itu difoto kelihatan tetangga kanan kirinya. Jadi orang itu ketika datang itu tahu ada tetangga kiri kanannya itu ya rumahnya mana. Jadi seperti itu. Oke. Monggo kalau ada lagi silakan. Ada yang jadi nanya, kalau Coach, kita harus punya akun Gojek untuk pembayaran yang ads tadi atau gimana, Coach? Ya, kalau untuk pembayaran ads tadi itu kita harus punya akun Gojek. Jadi harus punya Gojek. Kalau nggak punya akun Gojek, ini kan solusi ya buat, kalau akun Gojek itu kan paling mudah dibuat ya, hanya pakai handphone aja, atau nomor HP aja. Tapi kalau nggak punya akun Gojek, bisa bayarnya pakai debit. Ya, bisa pakai debit. Debit cuma nggak semua bank bisa, hanya bank-bank tertentu yang bisa. Yang bisa itu yang ada visanya. Kalau yang pakai nggak ada visa nggak bisa. Jadi kalau kita pakai debit, maka harus yang aktif visa elektriknya itu harus aktif. Jadi seperti Mandiri,
atau mungkin Bank Jago, Bank BTPN Jenius itu bisa. Selain itu masih belum bisa. Atau kalau mau transfer bisa, tapi transfernya ke Bank Citibank. Oke, jadi sebenarnya GoPay lebih mempermudah pelaku UMKM, Coach ya? Iya, GoPay lebih mempermudah untuk transfer daripada kalau kita pakai pilih rekening bank yang lain sebagainya. Jadi kalau sekarang pilihan itunya sih lebih banyak, kan? Jadi lebih enak kalau pakai GoPay. Oke, Coach. Tadi kalau dari Coach Eko juga menyampaikan ada bonus website kalau di Google Business. Nah, ketika disinkronkan Google Map ini, kira-kira masih ada nggak Coach untuk bonus website-nya tadi? Masih. Jadi di Google Business tadi itu kan ada namanya tentang website. Kalau website itu tidak kita isi, itu kita bisa bikin di situ. Jadi dibuatkan sendiri oleh Google nanti. Terus postingannya itu gimana cara ngisinya? Itu yang jadi pertanyaan kan? Ya, postingannya itu ngikut sama postingan kita di Google Business. Jadi ketika kita update Google Business itu, maka otomatis websitenya itu update informasinya. Ya, jadi kita nggak perlu update website tersendiri, tapi cukup dengan update Google Business, maka websitenya itu otomatis terupdate juga. Oke, jadi seperti langsung ke record di websitenya ya, Coach ya? Iya, satu kali input untuk 2 media ya. Jadi Google Business Profile sama website Google Site. Jadi seperti itu. Baik, kalau dibahaskan tadi berarti Bapak Ibu kita ada 2 proses ya Coach ya. Kita bisa memilih dengan cara yang manual, berarti kita harus sering untuk mengoptimalisasi dan sering update tentunya Coach ya. Dan ada satu cara lagi yaitu dengan Google Ads gitu Coach ya. Baik, oke Coach mungkin masih ada yang perlu disampaikan. Kalau kita lihat dari rekan-rekan ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang perlu kita bahas. Jadi soalnya sudah kebahas semua sih sebenarnya tadi. Jadi intinya sih kalau kita mau optimasi untuk Google Businessku, bisa satu manual dengan cara organik, sering-sering posting. Yang kedua adalah dengan cara iklan, yaitu berbayar. Yang jadi pertanyaan biasanya orang-orang, Coach, worth it nggak sih kalau ngiklan? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau pengalaman teman-teman selama ini, pengalaman saya pribadi, cukup worth it. Jadi saya ada teman itu ngiklan dengan budget sehari 50.000, tapi dia bisa sehari itu dia jualan sambal itu bisa laku sampai 100 botol. Satu botol itu anggap marginnya kalau cerita ke saya itu 5.000. Kalau 5.000 kali 100 berarti berapa? Kan lumayan kan itu. Berarti 500.000 ya margin keuntungannya. Jadi kalau dengan 50.000 satu hari, terus keuntungannya 500.000 kan masih worth it kan ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk ngiklan, apapun ngiklan di mana saja, baik di Google maupun di yang lainnya. Kalau yang punya akun sosial media bisa di Facebook, bisa di Instagram, atau kalau di marketplace bisa juga ngiklan di Shopee, di Topet ataupun di Bukalapak, itu kan ada ads-nya juga, ada iklan juga. Jadi jangan takut untuk ngiklan karena pasti ada hasilnya lah, itu ngefek. Oke, baik Coach Muhid, terima kasih banyak. Jadi ternyata intinya Bapak Ibu untuk mengoptimalkan UMKM-nya jangan ragu-ragu ya Coach ya. Ya. Baik Coach Muhid, terima kasih banyak untuk materinya di sesi ini. Luar biasa sekali Coach Muhid. Sebelumnya juga sudah dibahas oleh Coach Eko. Ini adalah materi yang tentunya Bapak Ibu pelaku UMKM perlu banget untuk mengetahui bagaimana Google Business ini bisa lebih maksimal gitu Coach ya. Oke Coach Muhid, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita closing, kita foto dulu
untuk mengabadikan momen di hari ini. Di sini juga masih ada Coach Eko Sugiono, mohon untuk bisa bergabung. Coach Eko, Bapak Ibu silahkan on cam terlebih dahulu, silahkan. Coach Eko, mohon untuk bisa on cam. Oke, sudah gabung ini Coach Eko. Silakan Bapak Ibu yang belum on cam untuk on cam terlebih dahulu, kita abadikan fotonya, momennya di hari ini dengan mentor-mentor kita yang luar biasa. Oke. Sudah siap ya? Senyum Bapak Ibu. Oke, slide yang pertama Bapak Ibu senyum, saya hitung ketiga Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, satu lagi mungkin Lampung Berjaya ya. Gini, Coach. Oh, formal dulu ya? Oh, formal dulu, Coach. Kita formal dulu di slide yang kedua, Coach. Mohon maaf. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, satu lagi nih Coach. Coach Muhid, Coach Eko, Lampung Berjaya, bareng-bareng. Teman-teman semua, Bapak Ibu UMKM. Oke ya, siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Coach Muhid, Coach Eko, Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM yang hadir pada kegiatan onboarding hari ini. Tentunya masih banyak sesi dan juga materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang lainnya di event yang selanjutnya. Mohon untuk Bapak Ibu tetap semangat, tetap selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti selesainya kegiatan onboarding ini Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang lebih tentunya untuk memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Baik Coach Muhid, Coach Eko, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak. Di sesi ini kita akhiri. Terima kasih, sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.